Bapa kami yang di surga, senantiasa kami boleh bersyukur atas hidup hari ini. Setiap hari kami boleh mendekati Engkau, duduk di hadirat-Mu untuk bersimpuh di kaki-Mu Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau dan hidup sesuai kehendak-Mu. Kami mau bertobat setiap hari, kami mau bekerja setiap hari, kami mau selalu mengusahakan dimanapun kami bekerja untuk hidup kami mencukupi semua kebutuhan dalam hidup ini dan bekerja dengan suka hati, memuji menyembah Engkau selalu dan membawa kami kepada kebaikan, mengasihi Tuhan dan sesama, melakukan semua pekerjaan dengan baik di dunia ini, menjauhi dosa-dosa walaupun kami tidak bisa sempurna 100%, karena kami selalu bisa jatuh, dan tapi kami mau mengakui dosa-dosa kami setiap hari, bertobat. Kami mau hidup dalam kekudusan, pertobatan setiap hari untuk layak menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam hadirat-Mu, menerima Engkau karena Engkau maha baik, Engkau setia. Kami setia sekalipun kami berdosa, kami tetap percaya bahwa Engkau adalah penebus kami, mengasihi kami dan membuat kami untuk mengerti, memahami bahwa dosa harus dijauhi dan tetap hidup bertekun membaca firman supaya kami mengerti, memahami apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kami sebagai manusia, apa juga yang telah Tuhan lakukan bagi orang-orang percaya di muka bumi ini. Kiranya kasih damai sejahtera-Mu melingkupi kami dengan firman-Mu setiap hari, untuk kami dapat mengerti, memahaminya, walaupun kesempurnaan tidak ada di dunia ini. Hanya Engkau satu-satunya yang sempurna, yang dapat mengerti, memahami semua apa yang terjadi di muka bumi ini, dalam semua yang Kau ciptakan. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang hari ini terambil dari Ayub 4 pasal 4 sampai 31. Itu adalah tentang percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya, dan pasal 4 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-21 dengan perikop Elifas menegur Ayub yang demikian bunyinya. Maka berbicaralah Elifas orang Teman, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa, dan kau kesal, dirimu terkena dan kau terkejut. Bukankah takutmu akan Elohim yang menjadi sandaranmu, dan kesalahan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Elohim dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Siapa mengaum, singa meraung, patahlah gigi singa-singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab khayal malam, ketika tidurnya aku menghinggapi orang. Aku terkejut dan gentar sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu ramaku. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Satu sosok ada di depan mataku. Suara berbisik-bisik ku dengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Elohim? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya, malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasar dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut? Mereka mati tetapi tanpa hikmat. Kita sambung lagi ya, ayat Ayub pasal 4 ayat 21, Ayub pasal 5 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-27, karena perikopnya sama, yaitu Elifas menegur Ayub. Kita sambung aja karena bersambung ini. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau, dan kepada siapa di antara orang-orang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong, mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas
Dari tengah-tengah duri dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api bercolak tinggi. Tetapi tentu aku akan mencari Elohim, dan kepada Elohim aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan jatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belit digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Elohim. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki, memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Tuhan, terima kasih biarlah kami setia di dalam Engkau. Jangan mengejek-ngejek orang lain ketika semua terjadi dalam sebuah yang dialami setiap pribadi manusia, karena ada maksud Tuhan masing-masing untuk setiap pribadi, untuk mendekatkan diri lebih dekat dan percaya bahwa Tuhan sesungguhnya memiliki kehidupan, dan apapun yang terjadi Tuhan pasti akan memberikan upah yang besar bagi setiap orang yang percaya, sehingga semua malapetaka tidak akan pernah selama-lamanya hinggap di diri manusia ketika orang-orang berserah penuh dan percaya bahwa hanya Tuhanlah yang bisa melepaskan kekuatan jahat dari hidup manusia. Dan kami sebagai anak-anak-Mu akan ingin selalu hidup dalam Engkau dan terang, maka selalu membawa kami kepada pertobatan untuk jangan berlaku hidup seperti orang-orang dunia, tetap memakai mulut kami untuk pujian penyembahan, untuk tetap hidup dalam kesabaran sekalipun dunia ini menolak, membenci, menghina, mencaci. Kami tetap mengikuti Engkau karena kami tahu dan siapa yang kami sembah. Engkau adalah bukti bahwa segala kuasa di bumi dan di surga adalah milik-Mu. Ketika anak-anak-Mu dalam penderitaan, kami tetap percaya, sekalipun dalam gelap kami tetap ada di dalam terang-Mu. Amin. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Jangan meninggalkan Kristus, karena Dia adalah terang yang sesungguhnya. Jangan sekali-kali Anda menjadi orang-orang yang murtad, karena kelak pada akhir zaman Yesuslah yang akan datang menghakimi orang-orang dan tidak percaya, dan orang-orang yang percaya akan diberi upah. Dan penghakiman yang adil itu hanya Dia yang berikannya, karena Dia adalah firman yang turun dari surga, yang diberikan kasih karunia kepada kita untuk percaya. Dan Roh Kudus adalah terang ilahi yang menerangi hati kita selalu dengan firman Tuhan, dan selalu berseru-seru bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semua makhluk takkan ada yang bisa lari daripada Kristus, karena Dia adalah pencipta segalanya. Tuhan Yesus berkati. Kelak tiba pada akhirnya, kamu semua yang belum percaya, kamu semua akan melihat siapa Yesus sesungguhnya. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati Anda, sekalipun Anda belum percaya ataupun tidak percaya. Tuhan Yesus mengasihi Anda semua. God bless you all. Immanuel.